Saya Anggita, ketua dari kelompok 4. Saya dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai rekonsiliasi fiskal. Di sini ada Irma, Lili, Aldila, Nurfadila, dan Nova Nabila Gunawan. Rekonsiliasi fiskal. Apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah cara untuk dapat mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi atau komersial dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem pajak atau fiskal. Studi kasus 1. PT Sinar Sakti yang didirikan pada tahun 2018 merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha dagang. Nama wajib pajak PT Sinar Sakti NPWP 01455515451000. Alamat kedudukan Jalan Sriwijaya nomor 125 Semarang. Nomor telepon 0812 9795 999. Jenis usaha perdagangan spare part sepeda motor. Nama pemimpin Setiawan SE MM. Alamat rumah Jalan Sriwijaya nomor 12 Semarang. Klasifikasi Badan Perseroan Terbatas atau PT. Kemudian di sini ada data keuangan PT Sinar Sakti pada tahun 2018, yaitu penjualan 5.300.000.000, harga pokok penjualan 3.200.000.000, laba bruto 2.100.000.000, beban operasional, beban gaji karyawan 230 juta, tunjangan transportasi 152 juta, beban konsultan 30 juta, beban training karyawan 52 juta, beban perjalanan dinas 114 juta, beban pakaian seragam karyawan 56 juta, PPh pasal 25 36 juta, biaya pemasaran 50 juta, bunga pinjaman 24 juta, beban sewa gedung kantor 30 juta, biaya reparasi dan pemeliharaan 21 juta, beban jamuan tamu 30 juta, beban listrik dan telepon 86 juta, sumbangan untuk bencana alam 15 juta, PBB dan bea materai 12 juta, beban penyusutan aset tetap 150 juta, beban premi asuransi kebakaran 48 juta, beban jasa teknik 36 juta, bantuan pendidikan 24 juta, beban lain-lain 12.600.000. Informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian perhitungan fiskal. A. Di dalam beban gaji pegawai terdapat pengeluaran untuk pembelian pulsa yang dibagikan kepada karyawan sebesar 1.500.000 dan biaya pengobatan karyawan sebesar 2.200.000. Yang B. Biaya perjalanan dinas tidak didukung bukti pengeluaran sebesar 1.200.000. Yang C. Dalam biaya promosi terdapat sumbangan pendidikan sebesar 15 juta. Yang D. Dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan sebesar 5.124.000. Yang 4. Informasi yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. A. PT Sinar Sakti selama tahun 2018 telah menjual hasil barang dagangannya kepada CV Kalista yang beralamat di Jalan Singaraya nomor 15 Semarang. Penjualan tersebut senilai 8.800.000. B. Pajak sebesar 36 juta merupakan angsuran PPh bulanan selama tahun 2018 atau angsuran PPh pasal 25 dibayarkan setiap bulan dengan angsuran yang sama dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018. Yang C. Laba atau rugi 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Yang 1. Rugi fiskal tahun 2015 sebesar 70 juta. Yang 2. Laba fiskal tahun 2016 sebesar 30 juta. Yang ketiga, laba fiskal tahun 2017 sebesar 20 juta. Menyusun rekonsiliasi fiskal PT Sinar Sakti tahun 2018 dan menghitung pajak penghasilan PT Sinar Sakti tahun fiskal 2018 akan dijelaskan oleh Nurfadila, Irma, Nova, Lili Aprilia, dan Aldila. PT Sinar Sakti laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dalam rupiah.
Penghasilan dari usaha dalam negeri, laba bruto didapat dari penjualan sebesar 5.300.000.000. Lalu harga pokok penjualan sebesar 3.200.000.000 dikurang menjadi 2.100.000.000. Biaya usaha yang pertama bagian pemasaran. Lalu beban gaji karyawan sebesar 230 juta. Tunjangan transportasi sebesar 152 juta. Beban perjalanan dinas sebesar 114 juta. Lalu biaya pemasaran 50 juta. Beban jamuan tamu sebesar 30 juta. Totalnya beban pemasaran adalah 576 juta. Bagian administrasi dan umum, beban konsultannya sebesar harga 30 juta. Beban training karyawannya sebesar 52 juta. Beban pakaian seragam karyawannya 56 juta. PPh pasal 25-nya 36 juta. Beban sewa gedung kantornya sebesar 30 juta. Biaya reparasi dan pemeliharaannya 21 juta. Beban listrik dan teleponnya 86 juta. PBB dan bea materai 12 juta. Beban penyusutan aset tetapnya 150 juta. Beban premi asuransi kebakarannya 48 juta. Beban jasa teknik 36 juta. Bunga pinjamannya 24 juta. Beban lain-lainnya 12.600.000. Total bagian administrasi dan umumnya 593.600.000. Beban dari luar usaha, sumbangan untuk bencana alam 15 juta. Bantuan pendidikan 24 juta. Total beban dari luar usaha 39 juta. Total biaya usaha 1.208.600.000. Total biaya usahanya didapat dari total beban bagian pemasaran ditambah bagian ADM dan umum, dan beban dari luar usahanya hasilnya 1.280.600.000. Kemudian laba penghasilan netonya didapat dari laba brutonya sebesar 2.100.000.000 dikurangi 1.208.600.000. Kemudian laba penghasilan netonya didapat dari laba bruto sebesar 2.100.000.000 dikurangi 1.288.600.000. Hasilnya 891.400.000. PT Sinar Sakti rekonsiliasi fiskal perhitungan laba atau rugi tahun pajak 2018 dalam ribuan rupiah. Penghasilan dari usaha penjualan menurut akuntansinya 5.300.000.000. Koreksi positifnya hasil dari 4A 8.800.000 ditambah hasilnya 5.308.008.000 menurut fiskal. Harga pokok penjualannya 3.200.000.000, menurut fiskalnya 3.200.000.000. Laba brutonya menurut akuntansi 2.100.000.000, 2.108.008.000 menurut fiskal. Biaya usaha bagian pemasaran beban gaji karyawan menurut akuntansi 230 juta. Koreksi positifnya dapat dari 3A 3.700.000, hasilnya 226.300.000 menurut fiskal. Tunjangan transportasinya 152 juta menurut akuntansi, menurut fiskalnya 152 juta. Beban perjalanan dinas 114 juta menurut akuntansi.
Koreksi positifnya 1.200.000 didapat dari informasi 3A. Menurut fiskalnya 112.800.000. Biaya pemasaran 50 juta. Menurut koreksi positifnya 15 juta didapat dari informasi 3C. 35 jutanya menurut fiskal. Beban jamuan tamu 30 juta menurut akuntansi, 30 juta menurut fiskal. Total biaya bagian pemasaran, bagian ADM dan umum, beban konsultan 30 juta menurut akuntansi, 30 juta menurut fiskal. Beban training karyawan 52 juta menurut akuntansi, 52 juta menurut fiskal. Beban pakaian seragam karyawan 56 juta menurut akuntansi, 56 juta menurut fiskal. Beban PPh pasal 25 36 juta menurut akuntansi. Koreksi positifnya 36 juta. Informasi dari 4B. Menurut fiskalnya kosong. Beban sewa gedung kantor 30 juta menurut akuntansi, 30 jutanya menurut fiskal. Biaya reparasi dan pemeliharaan 21 juta menurut akuntansi, 21 jutanya menurut fiskal. Beban listrik dan telepon 86 juta menurut akuntansi, 86 juta menurut fiskal. PBB dan BA materai 12 juta menurut akuntansi, 12 juta menurut fiskal. Beban penyusutan aset tetap 150 juta menurut akuntansi, 150 juta menurut fiskal. Beban premi asuransi kebakaran 48 juta menurut akuntansi, 48 juta menurut fiskal. Beban jasa teknik 36 juta menurut akuntansi, 36 juta menurut fiskal. Bunga pinjamannya 24 juta menurut akuntansi, 24 juta menurut fiskal. Beban lain-lainnya 12 juta 600 menurut akuntansi. Koreksi positifnya 5 juta 124.000 didapat dari 3D 7.476.000 menurut fiskal. Total bagian ADM dan umum 552.476.000. Beban dari luar usaha yaitu sumbangan untuk bencana alam menurut akuntansi 15 juta, menurut fiskal 15 juta. Bantuan pendidikan 24 juta menurut akuntansi, menurut fiskal 24 juta. Total beban dari luar usaha 39 juta menurut fiskal. Total biaya usaha 1.208.600.000 menurut akuntansi, menurut fiskal 1.147.576.000 menurut fiskalnya. Ini laba penghasilan netonya 891.400.000 itu didapat laba bruto dikurangi total biaya usaha, maka hasilnya 891.400.000. Menurut fiskalnya 961.224.000. Ini total koreksinya 69.824.000 itu didapat dari yang 4A 8.800.000 ditambah 3A 3.700.000 ditambah 3B 1.200.000 ditambah 3C 15 juta ditambah 4B 36 juta ditambah 3D 5.124.000, maka hasilnya 69.824.000. Pajak penghasilan PT Sinar Sakti tahun 2018. Menghitung PPh terutang tahun pajak 2018. Penghasilan neto fiskal yaitu sebesar 961.224.000 dikurang kompensasi rugi tahun sebelumnya sebesar 20 juta. 20 juta itu didapat dari laba rugi fiskal 3 tahun terakhir, yaitu rugi fiskal tahun 2015 sebesar 70 juta dikurang laba fiskal tahun 2016 sebesar 30 juta, kemudian dikurang laba fiskal tahun 2017 sebesar 20 juta, maka hasilnya yaitu 20 juta. Lanjut, penghasilan kena pajaknya yaitu 961.224.000 dikurang 20 juta,
sama dengan 941.224.000. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas yaitu 4.800.000.000 dibagi 5.308.800.000. Kemudian dikali 941.224.000. Maka hasilnya yaitu 851.274,85 dibulatkan menjadi ribuan penuh yaitu 851.016.300. Yang terakhir yaitu penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas yaitu 941.224.000 dikurang 851.016.300 hasilnya 90.207.700. Selanjutnya yaitu 50% dikali 25% dikali 851.016.300 maka hasilnya 106.377.038. Lalu 25% dikali 90.207.700 sama dengan 22.551.925. Dari ketiga hasil tersebut kemudian dijumlahkan, maka hasilnya 128.928.963.